Shalom. Baik, kita masih membicarakan tentang hati-hati memasuki zona berbahaya. Kalau kita berbicara tentang zona berbahaya, tentunya banyak peringatan-peringatan yang sudah diberikan. Di Komsel dikatakan ada bentuk-bentuk yang seharusnya membuat kita sadar bahwa daerah itu berbahaya. Ada zona-zona yang seharusnya tidak kita masuki. Bisa bermacam-macam. Ada lewat teman, lewat hamba Tuhan, lewat sign atau tanda-tanda. Kalau misalnya di suatu daerah, di negara-negara tertentu ada musim namanya musim berburu. Dan ketika musim itu berlaku, biasanya mereka sudah pasang sign atau tanda peringatan supaya orang jangan masuk ke daerah itu. Kecuali untuk berburu khusus, sudah terdaftar. Mengapa orang umum dilarang masuk? Karena resikonya sangat besar. Ketika seorang mencoba untuk masuk, melanggar, ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan di zona perang pun, mungkin kita ingat waktu itu masih ada perang Vietnam di situ, banyak tentara menanamkan ranjau-ranjau di jalan-jalan, di daerah-daerah. Dan ketika perang berakhir, pemerintah memasang tanda di situ. Supaya apa? Supaya orang jangan masuk ke daerah itu. Karena kenapa? Banyak ranjau. Berbahaya. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari bahaya itu. Tetapi ketika seorang memaksakan masuk ke daerah itu, tentunya resikonya dia akan tanggung sendiri. Jadi Tuhan mengingatkan kita melalui pesan ini supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita memasuki zona yang berbahaya ini. Karena Tuhan sayang pada kita. Tuhan ingin kita maju bersama Dia dalam keadaan yang baik. Seperti Asa, 35 tahun, ia setia. Tetapi kemudian dia mulai bermain-main ke dalam satu daerah yang seharusnya dia tidak masuki, sehingga dia banyak kehilangan. Nanti kita akan lihat, banyak sekali hal-hal yang dia kehilangan dalam kehidupannya. Mari kita lihat. Ada dua hal yang akan saya bawakan pagi hari ini. Bahwa kita bisa masuk ke zona berbahaya ketika kita mulai kompromi, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan. Ada dua. Yang pertama, kehilangan sadar diri. Yang kedua, kehilangan rencana besar Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kehilangan sadar diri. Kita akan baca di 2 Tawarikh pasal 16 ayat kedua. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik, dan seterusnya. Di poin pertama ini tentang kehilangan sadar diri, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Sebagian sudah dibawakan oleh Pak Gembala dan juga teman-teman rekan pengkhotbah, tapi saya akan ulang sebagian. Di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini mengenai jangan mulai mengambil otoritas Tuhan. Dalam hal apa? Di sini disebutkan Asa mulai mengambil apa yang bukan haknya, yaitu dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Uang itu suatu yang peka dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang hak kita, mana yang hak Tuhan. Ketika Asa mempunyai satu keinginan untuk mencapai kemenangan, dia menyewa Ben-Hadad. Dia bayar Ben-Hadad. Tapi sayangnya di sini, dia ambil apa yang bukan bagian dia. Dia ambil barang-barang kudus dari rumah Tuhan. Kita tahu barang-barang kudus rumah Tuhan itu adalah hak Tuhan penuh. Itu dikelola oleh kaum Lewi, di mana raja pun tidak boleh campur tangan dalam pengelolaannya. Tetapi kita lihat di sini, Asa mengambil haknya Tuhan, bagiannya Tuhan dalam hal keuangan. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita mengenai keuangan ini. Aplikasinya misalnya tentang perpuluhan. Kita tahu perpuluhan itu hak Tuhan yang harus dikembalikan. Ketika kita mulai bermain-main di situ, kita ambil apa yang menjadi hak Tuhan dan kita pakai
untuk kepentingan kita. Di situ kita sudah mulai masuk ke daerah zona yang berbahaya. Coba kita lihat di 2 Tawarikh pasal 15 ayat 18. Di situ dikatakan ketika Asa masih setia melakukan perintah Tuhan, dia bahkan dikatakan di sini Asa atau ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Lihat ketika dia dalam keadaan sadar diri, ketika dia masih dekat dengan Tuhan, dia bahkan membawa barang-barangnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? 2 Tawarikh pasal 16 ayat 3, di situ dikatakan dia mulai teralihkan. Dia mulai memikirkan sesuatu hal yang lain. Dikatakan di sini, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, pada Ben-Hadad. Marilah kita batalkan perjanjianmu dengan Baasa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Pada saat dia dalam kejayaannya dan ketika dia dekat Tuhan, dia persembahkan miliknya untuk Tuhan. Tetapi ketika di dekat akhir pemerintahannya, dia berubah setia. Jadi yang pertama, kita harus berhati-hati dalam hal keuangan. Ini adalah suatu zona juga yang bisa membuat berbahaya. Kita harus bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Mana hak kita, mana hak Tuhan. Bagian yang kedua, dikatakan di sini, ada hal-hal yang terdegradasi dalam kehidupan Asa, yaitu dalam kehidupan rohani. Hal ini sudah dibawakan oleh Bapak Gembala, saya akan ulas lagi. Apa yang terjadi ketika Hanani, Nabi Tuhan, menegur Asa? Di sini dikatakan, Asa marah. Ia memenjarakan Hanani. Ketika kita ditegur lewat hamba Tuhan, lewat khotbah, lewat firman Tuhan, seharusnya respon apa yang harus kita lakukan? Asa ketika dia ditegur oleh firman Tuhan, dia marah. Dia marah. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan dengan Daud. Kalau dilihat kualitas kesalahannya, mana yang lebih berat? Kesalahan Asa atau kesalahan Daud? Asa mengambil uang Tuhan, dipakai untuk menyogok Ben-Hadad. Asa memenjarakan Hanani. Tapi Daud membunuh Uria. Kalau kita lihat sekilas, Daud berbuat dosa yang lebih besar, lebih jahat. Ya, saya tidak mengatakan Asa tidak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sama-sama melakukan dosa. Tetapi responnya, kita lihat apa yang dilakukan Daud. Ketika Nathan menegur Daud, Daud langsung tersungkur, langsung bertobat. Dia langsung mengoyakkan jubahnya, bukan menyimpan abu di kepalanya, menunjukkan dia bertobat. Dia mendengar teguran Tuhan, dia bertobat. Beda sekali dengan Asa. Asa marah. Asa sudah tidak melihat lagi siapa yang menegur dia. Dia penjarakan. Tetapi lucu juga ya, kita perhatikan di pasal ke-15. Di situ juga pernah ada satu orang Nabi Tuhan yang datang pada Asa. Dan dia mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Tuhan itu. Coba kita lihat di pasal 15 ayat 8. Di situ katakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded, itu ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dan selanjutnya. Dia pernah mendengarkan suara Nabi Tuhan. Dia pernah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi sekarang dia mulai berubah. Itu yang tidak Tuhan kehendaki. Berubah setia. Nathan ketika menegur Daud, itu keras sekali. Seseorang hamba Tuhan yang berani menegur raja, itu merupakan keberanian yang luar biasa. Resikonya mati. Itu sudah diketahui oleh para nabi. Kalau raja marah, hukum mati, ya sudah selesai hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Perhatikan ketika Nabi Nathan membenarkan tindakan supaya Daud bertobat. Maksudnya Nathan menegur Daud supaya dia bertobat. Kita lihat dalam jangka panjang,
Daud selalu membuka dirinya untuk Natan. Natan bebas keluar masuk istana. Terlihat waktu perkara Adonijah yang menjadi raja, Natan langsung datang ke istana dan langsung masuk ke tempat raja. Dan dia mengatakan, Daud hati-hati, Tuhan memilih Salomo bukan Adonijah. Terlihat di sini, Daud sangat membuka dirinya untuk para hamba Tuhan. Bukan mengucilkan, bukan dipenjarakan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Respon yang benar. Apa yang harus kita lakukan kalau hamba Tuhan menegur? Ketika Bapak Gembala menegur, ketika firman Tuhan menegur, kita harus belajar dari Daud. Belajar untuk merendahkan diri dan menerima dan memperbaiki sikap kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi soal keuangan. Yang kedua soal rohani. Yang ketiga tentang hubungan, relationship dengan Tuhan. Di 2 Tawari, pasal 16 ayat 12 dikatakan, pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa, menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Degradasi lagi. Ketika Asa mulai bermain-main masuk ke zona-zona yang dilanggarnya, yang Tuhan tidak perbolehkan, degradasi terjadi lagi. Bukannya bertobat, Asa malah makin menjauh dari Tuhan. Jadi terlihat sekali, Asa mulai tidak mencari Tuhan. Asa tidak minta pengampunan pada Tuhan. Asa tidak minta pertolongan pada Tuhan. Tapi Asa mencari tabib yang terbaik, tabib istana. Cari dokter yang paling sakti. Dan kita tahu hasilnya. Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tahu ini adalah akhir dari hidup Asa. Ketika dia hanya mencari perkenanan manusia, hidupannya berakhir. Selesai. Di sini Tuhan ingatkan, seberapa jauh kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan teman kita, kekuatan koneksi kita, atau kita lebih mengandalkan pada Tuhan. Mungkin kalau dia lihat di Amsal misalnya, Amsal pasal 27 ayat 10 dikatakan, jangan lupakan teman ayahmu, asal lakukan hal ini. Dia dikatakan di pasal 16 ayat ketiga, di 2 Tawari katakan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Benar, Amsal mengatakan kita tidak boleh melupakan teman ayah kita. Tetapi kita perlu perhatikan di sini, siapakah yang kita ajak kerjasama ini? Apakah ini orang yang takut akan Tuhan? Atau malah bersekutu dan kegelapan? Kita tahu Ben-Hadad itu adalah Raja Aram. Sebenarnya Raja Aram itu adalah musuh dari Israel. Memang dikatakan di sini, sepanjang kehidupan Asa, dia selalu berselisih dengan Baesa, Raja Israel. Karena perpecahan yang terjadi. Tetapi Aram itu sudah bukan satu bangsa lagi. Di luar Israel. Yang boleh katakan selalu dalam sejarah Israel, Aram itu menyerang Israel, mempersulit Israel, menduduki Israel. Jadi Asa di sini salah mengambil satu keputusan untuk bersekutu. Tuhan katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita harus berhati-hati dalam zona ini. Jadi ada bagian pertama ini ada 3 zona yang perlu kita berhati-hati. Yang pertama dalam hal keuangan, yang kedua dalam hal rohani, ketiga dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Apa kita semakin mendekat atau semakin menjauh? Ya, jadi yang pertama, jangan sampai kita kehilangan sadar diri. Yang kedua, bagian yang kedua, di mana kita bisa mulai masuk ke zona yang berbahaya? Ketika kita kehilangan rencana besar Allah. Ada 2 hal di sini. Coba kita lihat di 2 Tawari, pasal 16, ayat ke-8. Dikatakan di sini, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkutanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Dikatakan di sini, apakah engkau lupa kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepadamu, kepada kita? Begitu besar, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu mujizat. Tapi sekarang
sudah mulai beralih. Apa yang disebut kehilangan yang saya maksudkan di sini? Karena sebenarnya Tuhan punya satu rencana yang lebih besar dari bukan cuma orang Ethiopia yang jumlahnya 1 juta itu. Ada satu lagi yang Tuhan sampaikan. Sebenarnya ada satu hal besar yang bisa Asa dapatkan dalam kehidupannya ketika dia menjadi raja. Dikatakan, coba kita lihat di pasal 16 ayat ke-7. Di situ Hanani mengatakan, Asa kehilangan satu hal, kesempatan yang terbesar dalam hidup dia. Dikatakan di situ, pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Nah di sini ya kita perhatikan. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Kalau kita perhatikan konteksnya mengatakan Asa itu mempersiapkan untuk berperang dengan Baesa, saudaranya sesama Israel. Tapi Tuhan yang menegur di sini, Asa melepaskan Aram. Yang satu sibuk untuk mempersiapkan benteng, persiapkan serangan dari Baesa. Tapi dia lupa siapa musuh sesungguhnya. Semua musuh sesungguhnya adalah Aram. Di sini Asa kehilangan satu momen, di mana sebenarnya kalau tafsiran saya sendiri, saya melihat sebenarnya pemulihan Israel bisa terjadi di zaman Asa. Asa ini adalah keturunan dari Daud. Boleh katakan dia adalah cicit dari Salomo. Jadi Salomo punya anak Rehoboam, kerajaan terpecah. Rehoboam punya anak Abia, dikatakan Abia punya anak Asa. Jadi Asa itu cicitnya dari Salomo atau cucunya Rehoboam. Di tangan Rehoboam kerajaan terpecah jadi 2. Seharusnya di tangan Asa kerajaan menjadi utuh kembali. Mengapa saya bisa menyebutkan demikian? Coba kita lihat di 2 Tawarikh pasal 15 ayat ke-9. Di situ ada satu kata-kata yang menunjukkan Asa itu begitu berkuasa, bahkan sudah hampir menyatukan seluruh Israel. Ayat ke-9, saya akan bacakan. Ia atau Asa mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin. Jadi Yehuda dan Benyamin itu satu kesatuan. Dan orang-orang Efraim, Manasye. Efraim Manasye adalah suku Yusuf, di mana Efraim itu adalah suku terbesar di Israel. Dia punya 2 wilayah dan terbesar, tambah Manasye, atau kita sebut suku Yusuf. Dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang, memihak kepadanya. Banyak yang menyeberang, memihak kepada Asa. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Ketika seseorang atau waktu itu Asa bisa menguasai Efraim, Manasye, plus Simeon. Simeon itu ada di tengah Yehuda. Itu sudah merupakan lebih dari setengah Israel. Dan kita tahu suku-suku yang lain, dan Naftali itu relatif lebih kecil wilayahnya juga. Tapi suku yang terbesar sebenarnya sudah dikuasai oleh Asa. Tinggal satu langkah lagi. Dia bisa menyatukan Israel, karena semua sudah berpihak pada dia. Tapi dia dia kehilangan. Kenapa? Karena dia bermain-main di area yang berbahaya, melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ini disebut dengan kehilangan rencana besar Allah. Ketika kita diberikan Tuhan suatu kesempatan, Asa seharusnya mendapatkan kesempatan 2 kali yang besar. Pertama, ketika dia mengalahkan pasukan Ethiopia yang jumlahnya sangat banyak. Kedua, dia punya kesempatan untuk menyatukan Israel kembali di bawah pemerintahannya, dan dia lepaskan hal itu. Kalau dalam istilah olahraga ada yang disebut dengan second wind. Ketika seorang sudah berdarah-darah di ronde pertama, dia bisa mulai bangkit, mulai hidup kembali, mulai semangat kembali di ronde berikutnya. Itu disebut dengan second wind. Ada second wind. Tuhan berikan second wind. Mungkin kadang-kadang kita berkata, oh itu dulu. Dulu Tuhan pernah berkati saya. Tuhan pernah membuat mujizat yang besar untuk saya. Tapi sekarang, sekarang beda. Saya nggak mungkin.
Itu yang namanya melepaskan second wind. Padahal Tuhan akan memberikan mungkin banyak, mungkin bukan 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali sesuatu yang besar dalam hidup kita. Coba kita perhatikan di 2 Raja-Raja, pasal 13, ayat 18. Ayat 18. Ya, dikatakan di situ, ada satu raja, dia datang kepada Elisa. Elisa dalam keadaan sekarat, sudah hampir mati. Dia minta tolong. Sebelum kau mati, dia minta berkat Tuhan. Lalu Elisa katakan, boleh. Coba ambil panah dan busur, dan lepaskan. Atau dipukulkan. Dan raja ini memukulnya 3 kali. Saya akan bacakan. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa pada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Kita tahu nanti ibu bapak bisa baca cerita selanjutnya. 3 kali ini menunjukkan raja ini akan menang 3 kali. Tapi Elisa mengatakan di sini, kamu cuma pukul 3 kali saja. Sayang gitu. Coba kalau kamu pukul lebih banyak, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali. Itu jumlah kemenangan yang akan diperoleh. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kita membatasi sendiri. Apa yang Tuhan akan berikan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Atau yang dulu Tuhan pernah berikan yang besar. Sekarang kita lepaskan. Asa, seharusnya minimal 2 kali dia dapatkan. Asa lepaskan. Kenapa? Karena dia main ke daerah yang berbahaya, melanggar perintah Tuhan. Ini menjadi satu teguran untuk kita dan perenungan. Ketika Tuhan memberikan pesan ini, apakah kita akan lepaskan apa yang Tuhan sudah rencanakan, sesuatu yang besar untuk kita? Sayang sekali, jangan sampai lepaskan. Dalam hal apapun, mungkin dalam hal pelayanan, mungkin dalam hal kehidupan, pengen kita pada Tuhan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sama seperti Asa, dia tidak tahu. Tuhan punya rencana yang besar. Tapi yang jelas, Tuhan ingatkan jangan menyentuh daerah yang berbahaya. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Rencana Tuhan untuk Asa adalah menguasai Aram, mengalahkan Aram. Aram dikalahkan, Israel dimenangkan. Tapi itu semua hilang. Bagian kedua, kita akan lihat di 2 Tawarikh, pasal 16 ayat 9. Ada satu lagi yang Asa lepaskan. Yaitu apa? Hilangnya kekuatan Allah dalam hidupnya. Di situ dikatakan, Hanani mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan sini, mata Tuhan menjelajah kepada seluruh bumi untuk mencari orang-orang. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada orang yang bersungguh hati. Asa melepaskan hal ini. Dia melepaskan keyakinannya pada Tuhan. Dia mulai bersandar pada kekuatannya sendiri. Mulai bersandar pada kekuatannya Ben-Hadad, musuh orang Israel. Dan Tuhan katakan, bukankah sebenarnya seharusnya Asa mendapatkan kekuatan Tuhan di saat ini, bukan kekuatan Ben-Hadad. Ini juga mengingatkan kita, jangan-jangan kita juga nanti kehilangan kalau kita tidak berhati-hati. Yang Tuhan katakan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya pada kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Dan ini bisa hilang kalau kita tidak berhati-hati. Kalau kita mulai menyentuh area-area yang berbahaya, satu teguran yang sangat keras dan juga ada satu janji di dalamnya. Saya melihat di sini bahwa hilangnya kekuatan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya ini mungkin sudah sering sekali terjadi. Contoh, ketika seorang bermain-main dengan jodohnya. Apa yang terjadi? Satu negara bisa hilang. Contoh, saya pernah baca mengenai Mesir, mengenai Turki. Di sana dikatakan Mesir dan Turki itu adalah pusat orang Kristen. Kita masih ingat ya, ada yang disebut dengan Alexandria, pusat atau universitas Kristen pertama di dunia.
Ada disebut dengan Turki. Turki itu di mana? Daerah penginjilannya Paulus. Asia. Di situ berkembang Kristen luar biasa. Tapi di manakah sekarang? Hilang. Mengapa? Saya pernah baca, tapi Ibu Bapak mungkin bisa koreksi kembali, cek kembali. Di situ, di mana para pemudi Kristen mulai bermain-main ke satu zona, yaitu bersekutu atau menikah dengan orang yang tidak percaya. Dan semenjak itu, menurunlah dan hilanglah apa yang disebut dengan pusat kekristenan di dunia, di abad pertama, abad ketiga. Dan apa yang terjadi sekarang? Menurut saya sama. Kita perlu sangat berhati-hati. Kita perlu lihat Eropa. Eropa itu ada pusat kekristenan. Di manakah sekarang? Sekarang ada tempatnya orang ateis. Tempatnya keyakinan orang lain. Amerika. Di manakah Amerika? Amerika maju, hebat, sukses. Karena didirikan oleh orang-orang Puritan. Orang-orang yang takut Tuhan. Tetapi ketika hukum Tuhan diganti, apa yang terjadi sekarang? Sama, jadi ateis. Jadi yang tidak percaya Tuhan dan menurun. Itu yang akan terjadi. Menurun ketika kita mulai kompromi. Paulus mengingatkan tentang hal ini. Di mana Paulus katakan hati-hati ketika area ini dimain-mainkan atau dianggap enteng. Maksud saya di sini adalah tentang peristiwa Peor. Peor itu ada satu kejadian ketika bangsa Israel, generasi kedua, generasi yang sudah persiapkan, generasi yang siap tempur. Beda dengan generasi pertama, generasi budak. Tapi generasi kedua ini adalah generasi yang siap tempur. Dan ketika mereka bertempur melawan Raja Og di Basan, dan ada dua raja di situ, dikalahkan, dikuasai daerahnya. Lalu musuh membuat satu strategi, bagaimana menjatuhkan orang Israel ini. Apa yang dilakukan? Mereka berikan wanita-wanita cantik. Dan berzinahlah mereka di sana. Dikatakan di sana, Paulus mengatakan 23.000 orang mati saat itu karena berzinah. Dan dikatakan itu adalah peristiwa Peor yang digagas oleh Bileam idenya. 23.000 orang. Kita mengatakan kurang lebih 25.000 orang mati di tempat itu. Mengapa? Karena peristiwa ini. Peristiwa karena mereka bermain-main, mulai menyembah Baal, mulai berzinah dengan wanita-wanita Moab dan Amon. Jadi ini ada satu yang penting untuk kita perhatikan dan kita sampaikan pada anak-anak kita juga. Bermain-main dalam hal ini akan membawa kejatuhan. Akan membuat hilangnya kekuatan Allah dalam hidup kita. Kita di tahun yang baru, visi yang baru, mengatakan seorang prajurit harus bisa memandang jauh ke depan. Dan Tuhan sudah ingatkan hari ini. Jadi, yang pertama, kita harus sadar diri. Ada 3 area di situ ya. Keuangan, rohani, dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga terus. Dan kita jangan sampai kehilangan rencana besar Allah. Ada rencana besar dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai hilang. Kekuatan Allah itu jangan sampai jaga. Berikan, sampaikan kepada generasi selanjutnya. Sekian firman Tuhan, ya Tuhan Yesus memberkati.